Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Karena dia sudah berhasil sekali, Han Li yakin bahwa dia bisa memperbaiki pil esensi kekosongan lainnya dengan bahan yang tersisa. Pada saat itu, dia ingin melihat apa yang istimewa dari pil yang sangat ingin diperoleh Jiao San, putra Samsara. Setelah dia mengambil keputusan, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan mutiara beku udara. Dia meniru Li Ziyi dan membuat isyarat tangan. Sebuah riak hitam dipancarkan dari air frozen bed dan menyebar ke sekitarnya, menerbangkan angin yang mengejutkan di langit. Dia menoleh dan melihat ke kedalaman Desolate Wind. Matanya berkilat ragu-ragu. Nyatanya, dia masih sangat penasaran dengan situasi di kedalaman Desolate Wind. Sekarang dia telah memecahkan masalah indera ilahinya, dia bisa masuk lebih dalam dan menjelajah. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menekan pemikiran ini. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau dan berubah menjadi pelangi hijau. Dia memasuki angin Desolate dan terbang ke arah area laut angin hitam. Setelah sehari semalam, sosok Han Li muncul kembali di langit di atas area laut angin hitam. Dia menyingkirkan mutiara beku udara dan menghela nafas lega. Dengan harta karun ini, meskipun objek Shockwind tidak dapat mempengaruhinya, tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama masih akan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat ini, alisnya bergerak seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia mengambil topeng merah dan memakainya. Dia membuat tanda tangan dengan satu tangan dan topeng itu bersinar dengan cahaya merah. Dia memanggil antarmuka misi di depannya. Setelah beberapa saat, matanya menyala. Dia mengeluarkan sekantong kecil batu esensi abadi dan meletakkannya di tengah antarmuka misi. Pada saat yang sama, dia membuat isyarat tangan. Setelah beberapa saat, batu esensi abadi di tangannya berubah menjadi 8 bahan. Ada 2 ramuan spiritual, 2 bahan binatang iblis, dan beberapa kristal dengan warna berbeda. Ini adalah bahan spiritual yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil jiwa emas. Dia sebelumnya telah mengeluarkan misi pencarian, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan mereka begitu cepat. Setelah Han Li dengan hati-hati memeriksa materi dan memastikan bahwa tidak ada masalah, dia menyortirnya dan menyimpannya satu persatu. Proses pemurnian pil jiwa emas tidak rumit. Dengan tingkat alkimia saat ini dan kekuatan waktu roda harta karun mantra, bahan-bahan ini sudah cukup. Setelah melakukan semua ini, Han Li berubah menjadi seberkas cahaya biru dan terbang ke depan dengan santai. Meskipun dia memberitahu Jiao San bahwa dia akan mulai mengembangkan seni pemurnian roh, dia tidak berencana untuk segera melakukannya. Sekarang masalah dengan kesadarannya telah teratasi untuk sementara, dia ingin menjadi dewa emas secepat mungkin. Omong-omong, meskipun dia telah bergabung dengan Istana Samsara dan menjadi apa yang disebut Putra Samsara, itu tidak membantu situasi dia diinginkan oleh Istana Abadi Frost Utara sama sekali. Jika dia ditemukan, dia mungkin akan menghadapi masalah yang lebih besar. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sehingga dia bisa melewati krisis ini dengan aman. Hanya dengan begitu dia akan memiliki mood untuk mempertimbangkan hal-hal lain. Dengan bantuan pil jiwa emas, transformasi jiwa ilahi tidak lagi menjadi masalah, masalah yang tersisa adalah membuka-bukaan abadi yang terakhir. Sepertinya langkah sederhana, tapi itu adalah kunci untuk menghentikan kultivator yang tak terhitung jumlahnya di tahap akhir alam dewa sejati sepanjang zaman. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berhenti mencari cara untuk menerobos ke alam dewa emas, termasuk teknik kultivasi lengkap seni stellar siklus surgawi besar. Hanya di aliansi Anika saja, dia telah mengeluarkan beberapa misi dengan hadiah yang sangat besar. Dia mencari metode apapun yang dapat membantunya menjadi dewa emas atau membuka abadi aperture. Sayangnya,
Setelah bertahun-tahun, dia tidak menemukan apapun. Han Li sedikit mengernyit, tetapi matanya dengan cepat menjadi ditentukan. Dia membuat segel tangan, dan lapisan cahaya merah muncul dari topeng merah di wajahnya, menutupi tubuhnya. Saat berikutnya, lampu merah menghilang, dan dia sudah berubah menjadi pria paruh baya dengan wajah persegi dan alis tebal. Kemudian, dia membuat segel tangan, dan kecepatannya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Hanya dalam beberapa kedipan, dia menghilang di ujung langit. Arah itu adalah tempat Black Wind City berada. Pada akhirnya, dia hanya terbang beberapa puluh ribu mil ketika dia tiba-tiba berhenti di udara. Diiringi suara gemuruh keras yang datang dari laut di bawah, laut yang semula tenang tiba-tiba bergulung dengan dahsyat, memicu gelombang besar yang melonjak seperti longsoran salju. Ombak besar bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan percikan yang tak terhitung jumlahnya dan menghasilkan suara gemuruh yang teredam. Tidak hanya laut di bawahnya, tetapi kehampaan di sekitarnya juga tampak sedikit bergetar. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan ini, Han Li mengangkat alisnya. Gempa bumi semacam ini sepertinya merupakan letusan energi yang telah terakumulasi sejak lama, dan telah mengguncang kehampaan secara samar. Ini jarang terjadi di Laut Angin Hitam. Dia melihat ke laut di bawah, dan segera mengalihkan pandangannya, mengabaikannya, dan terus terbang ke depan. Di wilayah laut dekat Black Wind Island, terdapat banyak terumbu karang di sini, dan sejenis rumput laut merah tumbuh di terumbu tersebut. Dilihat dari langit, kawasan laut ini seperti papan catur besar yang terbagi menjadi banyak bidak catur berwarna merah. Wilayah laut ini diberi nama Laut Papan Catur. Meskipun berada di dekat Pulau Angin Hitam, jaraknya jutaan mil dari Pulau Angin Hitam, dan menyimpang dari beberapa jalur laut utama, sehingga tidak dapat diakses. Wilayah laut di sini kaya akan ki spiritual langit dan bumi, dan dasar laut kaya akan sumber daya mineral. Ada banyak monster, di antaranya ada beberapa monster spesial, dan inti serta material monster mereka sangat berharga, menarik banyak kultivator untuk datang ke sini untuk berburu. Lagi pula, dibandingkan dengan seluruh wilayah laut yang luas, pulau-pulau yang ditempati oleh para kultivator benar-benar tidak signifikan. Wilayah laut liar yang luas masih ditempati oleh monster. Itu normal bagi para kultivator untuk berburu monster, tetapi jika mereka bertemu dengan monster yang kuat, para kultivator secara alami akan dibunuh dan dimakan. Di Laut Papan Catur, saat ini ada beberapa kultivator manusia dalam bahaya kematian. 3 kultivator manusia, seorang pria parubaya berjanggut, seorang gadis berbaju merah, dan seorang pemuda berjubah hitam, sedang mengendarai harta dharma kapal terbang hijau, terbang ke depan secepat kilat. Di belakang kapal terbang itu, sebuah bola cahaya biru mengejar dari dekat. Tidak jelas monster macam apa yang ada di bola cahaya biru itu, tapi orang bisa melihat busur listrik biru berkedip di atasnya dari waktu ke waktu, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Ketiga kultivator semuanya berada di tahap Naschensol, dan permukaan kapal terbang hijau itu diukir dengan prasasti roh yang padat. Itu jelas merupakan harta dharma yang bagus, dan kecepatannya tidak lambat. Namun, kecepatan bola cahaya biru itu sedikit lebih cepat, dan perlahan-lahan menyusul ketiganya. Segera, jarak antara kedua belah pihak berkurang menjadi beberapa puluh mil. Tidak, jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa melarikan diri, kata pria berjanggut itu dengan cemas, matanya merah. Apa yang harus kita lakukan? Ini sudah menjadi kecepatan tercepat kapal terbang. Gadis berbaju merah sedang mengaktifkan kapal terbang, dan ketika dia mendengar kata-kata pria berjanggut itu, ekspresinya berubah. Pemuda berjubah hitam juga menoleh. Meski ekspresinya juga sangat cemas, dia tidak terlalu panik. Rekanmu, saya ingat bahwa Anda memiliki jimat petir sejati. Cepat dan gunakan untuk menyerang binatang cacing petir ini. Pada saat yang sama,
saya juga akan menggunakan penghalang yin ekstrim saya untuk menjebaknya. Mungkin kita akan bisa untuk memperjuangkan kesempatan melarikan diri, kata pria berjanggut itu dengan cemas. Tidak, Paman, penghalang yin ekstrim Anda adalah harta dharma tipe yin. Itu kebetulan tertahan oleh kekuatan guntur dan kilat Thunder Womb Beast. Itu tidak akan bisa memberi kita banyak waktu. Gadis berbaju merah itu langsung menggelengkan kepalanya. Aku tahu, tapi tidak ada cara lain. Semakin lama kita bisa melarikan diri, semakin tinggi peluang kita untuk bertahan hidup. Jika monster ini mengejar kita, kita bertiga akan hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Tidak ada gunanya berbicara tentang harta karun Dharma. Rekanmu, cepat, desak pria berjanggut itu. Pemuda berjubah hitam mengertakkan gigi. Dengan flip tangannya, jimat ungu muncul di telapak tangannya. Jimat itu dikelilingi oleh busur listrik ungu yang menyilaukan. Meski belum diaktifkan, pria berjanggut dan pria berjubah hitam itu sudah bisa merasakan kulitnya bergetar. Cepat, pemuda berjubah hitam menggumamkan mantra dan melambaikan tangannya. Jimat ungu itu segera terbang keluar dan berubah menjadi busur listrik ungu, menghantam bola cahaya biru di belakangnya. Jimat ungu itu tiba-tiba hancur, berubah menjadi selusin busur listrik ungu yang setebal tangki air. Setiap busur listrik memancarkan gelombang kekuatan spiritual yang mencengangkan, menyerang ke arah bola cahaya biru. Bang, 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 bola cahaya biru segera hancur, memperlihatkan sosok monster di dalamnya. Itu adalah monster biru yang panjangnya lebih dari 100 kaki, berbentuk seperti ular sanca besar. Namun, tidak ada satu sisik pun di tubuh monster itu. Sebaliknya, ada lingkaran kulit keriput berwarna biru, membuatnya terlihat seperti cacing tanah yang besar. Setelah busur listrik tebal menghancurkan bola cahaya biru, mereka dengan keras menghantam tubuh Thunder Womb Beast. Thunder Womb Beast segera mengeluarkan teriakan tajam. Terdengar seperti tangisan bayi. Luka muncul di permukaan tubuhnya, dan darah biru mengalir keluar. Namun, luka ini tidak dalam, hanya luka ringan. Namun, tindakan ini membuat monster itu marah. Busur listrik biru tebal tiba-tiba muncul di tubuhnya, melindungi seluruh tubuhnya. Mereka segera memantulkan busur listrik ungu. Pada saat ini, cahaya hitam melintas di atas kepala Thunder Womb Beast. Jaring hitam besar muncul dari udara tipis, dan tiba-tiba jatuh, menjebak monster itu di dalamnya. Jaring hitam tampak jernih. Gumpalan api hitam samar-samar muncul di permukaannya, memancarkan aura yang sangat dingin dan suram. Jaring besar menyelimuti monster itu. Kemudian, mengencang, dan sangat menjerat tubuh Thunder Womb Beast. Bekas luka hitam tiba-tiba muncul di permukaan tubuh Thunder Womb Beast. Gumpalan asap hijau keluar dari luka, mengeluarkan teriakan yang lebih tajam, dan sosoknya yang melarikan diri terhenti sepenuhnya. Manfaatkan momen ini. Cepat pergi. Pria berjanggut itu berteriak. Gadis berjubah merah buru-buru membuat isyarat tangan. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan menyemburkan banyak cahaya darah. Cahaya darah kemudian tenggelam ke dalam kapal terbang biru. Prasasti roh di permukaan kapal terbang berkembang. Kemudian, itu menyemburkan sinar hijau yang sepertinya memiliki substansi. Kemudian, ia terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Tubuh besar Thunder Womb Beast berayun dengan keras di dalam jaring hitam besar. Jaring hitam itu segera bergetar hebat. Busur listrik biru di tubuh Thunder Womb Beast semuanya berkumpul di dekat mulut besar. Mereka membentuk bola listrik biru besar. Kemudian, itu memancarkan gelombang listrik yang ditembakkan dengan keras. Busur listrik biru terbang ke segala arah. Jaring hitam besar itu terkoyak dalam sekejap. Kulit pria berjanggut itu menjadi pucat. Dia mengeluarkan erangan teredam. Jejak darah tertinggal di sudut mulutnya. Paman, gadis berjubah merah itu berteriak ketakutan. Ketika gadis berjubah merah mendengar ini, dia menggertakkan giginya dan mengalihkan pandangannya dari pria berjanggut itu.
Dia dengan cepat membuat tanda dengan tangannya dan mendesak kapal terbang itu untuk terbang ke depan dengan cepat. Pemuda berjubah hitam melambaikan tangannya, dan cahaya hijau lembut keluar dari telapak tangannya ke tubuh pria berjanggut itu. Kulit pria berjanggut itu segera menjadi lebih baik dan dia mengangguk pada pemuda berjubah hitam itu. Pada saat ini, petir biru yang memenuhi langit menghilang dan tubuh besar Thunder Womb Beast terungkap lagi. Cedera pada tubuh binatang itu tampaknya lebih serius dari sebelumnya. Jumlah luka di kulitnya berlipat ganda dan banyak bagian tubuhnya menjadi hitam. Darah biru mewarnai sebagian kecil tubuhnya. Namun, Thunder Womb Beast segera mendesis dan mengayunkan tubuhnya yang besar. Petir biru muncul di permukaan tubuhnya sekali lagi. Pada saat yang sama, darah biru di permukaan tubuhnya mulai terbakar dan berubah menjadi kumpulan api biru. Api dan kilat saling terkait dan menyala, berubah menjadi kabut biru tebal besar yang menggulung tubuh besar binatang itu. Saat berikutnya, kabut biru tiba-tiba meledak dan menghilang tanpa jejak. Tubuh besar Thunder Womb Beast juga menghilang. Hati-hati, pemuda berjubah hitam telah memperhatikan situasi di belakang mereka. Saat melihat pemandangan ini, ekspresinya langsung berubah dan dia berteriak. Gadis berjubah merah dan pria berjanggut juga menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki situasi di belakang. Mereka juga kaget. Namun, sebelum mereka bertiga dapat melakukan tindakan pencegahan apapun, fluktuasi spasial meletus di depan kapal terbang, dan lautan kabut biru muncul dari udara tipis. Lautan kabut dengan cepat turun menuju kapal terbang biru, menyelimuti mereka bertiga di dalamnya. Begitu kapal terbang itu tertutup lautan kabut, kapal itu langsung tampak terjebak dalam rawa dan tidak bisa bergerak. 3 orang di perahu itu tegang dan juga diselimuti oleh kekuatan tak terlihat yang kuat. Meski masih bisa bergerak, sangat sulit bagi mereka untuk mengangkat tangan dan kaki. Ekspresi mereka berubah lagi. Bayangan biru melintas di lautan kabut di depan mereka dan sosok besar dari Thunder Womb Beast muncul. Tubuhnya jauh lebih besar dari sebelumnya dan itu seperti gunung kecil yang menghalangi di depan mereka. Aura besar dipancarkan dari tubuhnya dan samar-samar mencapai ranah tempering spasial. Pria berjanggut dan gadis berjubah merah itu terkejut dan jejak keputusasaan muncul di matanya. Ekspresi pemuda berjubah hitam itu juga tiba-tiba tenggelam. Mata Thunder Womb Beast dipenuhi dengan rasa dingin dan tiba-tiba ia membuka mulutnya yang ganas. Baut petir biru keluar dari mulutnya sebelum berubah menjadi selusin cambuk petir tebal yang dengan cepat menghantam kapal terbang. Pada saat yang sama, lautan kabut biru di sekitarnya bergolak dengan keras, membungkus mereka bertiga berlapis-lapis. Lautan kabut biru berubah menjadi bola kabut biru yang sangat besar yang berguling dan berputar tanpa henti. Busur petir melesat di dalamnya, memancarkan ledakan yang memekakkan telinga. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Pada saat ini, bola kabut biru tiba-tiba berhenti bergulir. Saat berikutnya, bola kabut melebar keluar. Kemudian, dengan gemuruh keras, itu meledak, dan sosok pemuda berjubah hitam dan 2 lainnya muncul. Pemuda berjubah hitam itu memegang pedang raksasa berwarna merah menyala di tangannya. Panjangnya beberapa kaki, dan seluruh tubuhnya terbakar dengan api keemasan, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Wajahnya sangat pucat, pakaiannya compang-camping, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Pria berjanggut dan gadis berjubah merah itu terlihat lebih buruk. Pakaian mereka compang-camping, dan wajahnya pucat pasi. Seluruh tubuh pria berjanggut itu berlumuran darah. Tangan kirinya telah dipotong di siku, dan darah segar mengalir keluar. Perahu roh hijau sudah lama menghilang, tetapi reruntuhan 2 perahu roh bisa terlihat samar-samar di lautan kabut di belakang mereka bertiga. Permukaan pedang api raksasa di tangan pemuda berjubah hitam itu berkilat, dan dengan cepat menyusut. Dalam sekejap, itu berubah menjadi jimat merah yang berukuran setengah kaki. Pola pedang tertulis di atasnya.
Jimat itu memancarkan energi spiritual api yang kuat, tetapi sangat tidak stabil. Permukaan jimat itu tiba-tiba menyala, dan dengan suara mendesis, jimat itu terbakar di udara. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi abu. Ekspresi penyesalan melintas di mata pemuda berjubah hitam, dan dia tiba-tiba memalingkan muka. "Ayo pergi!" Dia berteriak keras, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau. Dia berubah menjadi bayangan hijau dan melarikan diri ke depan dengan sangat cepat. Pria berjanggut dan gadis berjubah merah itu juga memaksakan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Kemudian melarikan diri ke depan. Mereka bertiga melarikan diri agak jauh dalam sekejap mata. Kabut biru yang meledak di belakang mereka berfluktuasi, dan sosok besar dari Thunder Womb Beast muncul. Ada luka panjang di perut bagian bawahnya, dan darah biru mengalir keluar. Meski lukanya tidak terlihat ringan, itu jauh lebih baik daripada luka pemuda berjubah hitam dan dua lainnya. Meskipun mereka bertiga telah melarikan diri agak jauh, Thunder Womb Beast tidak tampak khawatir sama sekali. Seringai seperti manusia melintas di matanya. Tubuhnya yang besar berbalik, dan kabut biru di sekitarnya melilit tubuhnya. Dengan suara gemuruh yang keras, ia buru-buru mengejar 3 orang di depannya. Pemuda berjubah hitam dan 2 lainnya semuanya terluka, jadi kecepatan mereka jauh lebih lambat dari sebelumnya. Meskipun lautan kabut yang diubah oleh Thunder Womb Beast sangat luas dan perkasa, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Jarak antara kedua pihak segera dipersingkat. Pemuda berjubah hitam dan 2 lainnya sangat cemas, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Jarak antara keduanya semakin kecil. Dalam waktu singkat, jaraknya kurang dari 10 mil. Pada saat ini, mereka bertiga kehabisan kekuatan sihir, dan telah menggunakan semua harta sihirnya, terlihat mengungkapkan pandangan putus asa di matanya. Pada saat ini, seberkas cahaya hijau muncul di langit yang jauh. Itu menembak ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Aura yang sangat besar terpancar dari seberkas cahaya hijau, jauh melebihi 3 orang dan Thunder Womb Beast di belakang. Pemuda berjubah hitam dan 2 lainnya tercengang, lalu sangat gembira. "Senior, tolong!" teriak ketiganya bersamaan. Garis cahaya hijau berhenti sedikit. Suara kejutan lembut datang dari dalam, dan kecepatannya melambat. Ketika pemuda berjubah hitam dan 2 lainnya melihat ini, mereka langsung sangat gembira. Thunder Womb Beast di belakang mereka melihat seberkas cahaya hijau di udara, dan jejak ketakutan muncul di matanya. Namun, ia segera melihat ketiga orang di depannya, dan kilatan tak menyenangkan muncul di matanya. Itu tiba-tiba berhenti dan membuka mulutnya lebar-lebar. Ada suara gemuruh di lautan kabut, dan busur listrik biru yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian, dengan cepat berkumpul di mulutnya, dan dalam sekejap mata, telah berubah menjadi bola guntur besar berukuran beberapa ratus kaki. Bola guntur yang besar melesat keluar, dan mengenai pemuda berjubah hitam dan 2 lainnya. Thunder Womb Beast membalikkan tubuhnya, dan lautan kabut biru di sekitarnya berguling dan berguling, membungkus tubuhnya di sekelilingnya, dan melarikan diri ke belakang. Bola guntur yang sangat besar itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia telah menyusul ketiga orang itu, dan hendak menenggelamkan mereka. Mendengus dingin datang dari seberkas cahaya hijau di udara. Kemudian, ada kilatan cahaya, dan seberkas cahaya hijau setebal ember air jatuh dari langit, dan menghantam bola guntur yang sangat besar. Terdengar suara, embusan lembut, dan bola guntur yang besar dengan mudah ditembus oleh sinar hijau. Ketika Thunder Womb Beast melihat ini, dia sangat terkejut. Lautan kabut di sekitarnya bergulung dengan keras, dan dengan suara gemuruh yang mengguncang langit, dengan cepat menyapu ke kejauhan. Tawa dingin lainnya datang dari seberkas cahaya hijau di udara, dan cahaya hijau lainnya ditembakkan. Kecepatannya jauh di atas Thunder Womb Beast, dan ia mengejar lautan biru kabut dalam sekejap.
Ada kilatan cahaya hijau, dan itu berubah menjadi pedang ki hijau besar yang panjangnya beberapa ribu kaki, dan tenggelam ke lautan kabut biru. Lautan kabut biru terbelah, dan kemudian runtuh, memperlihatkan tubuh Thunder Womb Beast di dalamnya. Tubuh besar itu berhenti di udara, dan kemudian tanda merah muncul di tengah tubuhnya. Pada saat berikutnya, tubuh besar itu terbelah menjadi dua bagian. Pemuda berjubah hitam dan dua orang lainnya juga berhenti, dan melihat segala sesuatu di depan dengan tercengang. Pada saat ini, seberkas cahaya hijau di udara menghilang, dan seorang pria paruh baya dengan alis tebal muncul. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, senior. Baru saja, di saat putus asa, aku dengan terburu-buru meminta bantuanmu. Mohon maafkan saya, senior. Setelah pemuda berjubah hitam dan dua orang lainnya saling memandang, mereka dengan cepat terbang mendekat, membungkuk dalam-dalam, dan berbicara dengan penuh hormat. Orang yang bisa membunuh Thunder Womb Beast ini dengan satu pukulan setidaknya berada di tahap integrasi tubuh, atau bahkan sosok perkasa di tahap Grand Ascension, jadi ketiga orang itu sangat berhati-hati dalam kata-katanya. Pria paruh baya dengan wajah persegi melirik ketiga orang itu, dan matanya tertuju pada pemuda berjubah hitam sejenak. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah kalian semua kultivator Pulau Blackwing? Iya, kami bertiga tinggal di Pulau Blackwing sepanjang tahun. Saya dibesarkan di kota Blackwing, jadi saya sangat akrab dengan tempat itu. Jika senior memiliki kebutuhan, saya dapat melayani, kata pemuda berjubah hitam itu segera. Dari nadamu, kamu terdengar seperti eceng gondok, kata pria paruh baya dengan wajah persegi dengan senyum tipis, matanya sedikit berkedip. Senior, kamu memiliki mata yang tajam. Aku memang telah menjadi eceng gondok selama beberapa waktu, kata pemuda berjubah hitam dengan senyum minta maaf. Oh, siapa namamu? Pria paruh baya itu bertanya. Junior adalah Musue, dan keduanya adalah rekan Fang Xi dan Fang Wei. Pemuda berjubah hitam itu menjawab dengan hormat. Pria paruh baya dengan wajah persegi mengangkat alisnya, tetapi tidak berbicara sejenak. Orang ini tidak lain adalah Han Li, yang akhirnya tiba di dekat Pulau Blackwing setelah hampir sebulan bepergian. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Musue di sini. Jika Musue bukan teman lama, dia tidak akan berhenti dan menolongnya. Lagi pula, ketika para kultivator dan binatang iblis bertarung, akan ada korban di kedua sisi. Ini sangat normal. Omong-omong, orang ini hanya pada tahap formasi inti saat itu. Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia benar-benar berkultivasi ke tahap transformasi dewa. Meskipun dia mendapat bantuan batu roh dan metode kultivasi yang dia berikan padanya, kecepatan ini masih sangat cepat. Musue secara alami tidak mengenalinya, dan dia tidak berniat mengakuinya. Musue dan dua lainnya melihat bahwa senior ini agak aneh, jadi mereka tidak berani mengganggunya. Mereka saling memandang dan berdiri diam di samping. Han Li terdiam beberapa saat, lalu berkata, ini bukan tempat yang aman. Aku akan pergi ke kota Blackwing, jadi aku akan memberimu tumpangan. Dengan mengatakan itu, dia menamparkan kantong penyimpanannya dan sebuah bola lampu hijau keluar darinya. Itu berubah menjadi perahu roh indah seukuran telapak tangan yang menyerupai burung hijau. Itu tidak lain adalah perahu terbang pelet Azure. Di bawah pengaruh mantra, kapal terbang itu dengan cepat membesar dan panjangnya menjadi lebih dari 10 kaki, cahaya hijau menyala di kedua sisi kapal terbang, dan 4 sayap hijau berbulu muncul di setiap sisi, seperti sayap anak burung yang mengepak dengan cepat. Wah, lucu sekali. Mata gadis berjubah merah itu cerah, dan dia tidak bisa tidak berkata. Pria berjanggut itu saat ini sedang merawat luka di tubuhnya. Ketika dia mendengar kata-kata gadis itu, ekspresinya sedikit berubah, dan dia menoleh untuk memelototi gadis itu. Gadis berjubah merah itu segera tersadar. Senior ini adalah laki-laki,
jadi tidak apa-apa jika dia memuji kapal terbang itu, tetapi tidak pantas untuk menggambarkannya sebagai imut. Wajah cantik gadis itu memerah, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya. Tidak apa-apa, ini hanya perubahan batasan. Ayo, kata Han Li sambil tersenyum lembut. Mu Sue dan gadis berjubah merah buru-buru terbang dan mendarat di kapal terbang. Pria berjanggut itu memandang Han Li, dan kilatan keraguan muncul di matanya. Namun, dia tidak bergerak. Senior, tolong maafkan aku karena bertindak terlalu jauh. Binatang cacing guntur ini, dia melirik ke mayat binatang iblis di laut di bawah, dan dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti.